Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang materi fisika, hukum Newton tentang gerak. Materi yang akan kita bahas yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3, berat, macam-macam gaya, gaya gesekan antar zat padat. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak. Hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam, kecepatan sama dengan 0, atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Hukum Newton 1 biasa dikenal dengan hukum kelembaman. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per M. Hukum Newton 3. Apabila sebuah benda diberi gaya, benda tersebut akan memberikan gaya yang sama sebagai balasan, di mana gaya balasan tersebut sama besar dengan gaya yang diterima, tetapi arahnya berlawanan. Bisa kita lihat di gambar, apabila ada suatu balok diletakkan di atas lantai, maka balok tersebut akan memberikan gaya sebesar F aksi kepada lantai, lalu lantai tersebut akan memberikan gaya sebesar F reaksi terhadap balok. Maka dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Satuan gaya dinyatakan dengan Newton. Gaya berat atau berat. Berat adalah gaya tarik bumi dengan rumus W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Berat merupakan besaran vektor sehingga dia mempunyai arah. Arah vektornya adalah arah gaya tarik bumi, yaitu ke pusat bumi. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik, terdapat gaya-gaya, yaitu yang pertama gaya interaksi, yang kedua adalah gaya kontak. Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain, walaupun letaknya berjauhan. Gaya kontak, gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Yang pertama ada gaya normal. Gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi, arah gaya normal selalu tegak lurus pada bidang. Bisa kita lihat pada gambar A. Sebuah balok diletakkan di atas lantai. Maka dia akan memberikan gaya ke bawah, yaitu W, sebesar M kali G. Lalu dia akan memberikan gaya normal ke atas. Gaya gesekan. Gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, gaya gesekan melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesekan. Gaya gesekan antar zat padat dan zat padat, gaya gesekan antara zat padat dan zat cair atau fluida. Misalkan kita tinjau pada gambar, di sini ada sebuah balok diletakkan di atas lantai, lalu ditarik sebesar F ke arah F, maka besar gaya geseknya yaitu berlawanan arah dengan geraknya, atau di sini dituliskan dengan F kecil. Gaya gesekan statis, Fs, gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam. Gaya gesek statis dirumuskan dengan Fs sama dengan μs kali N. Fs adalah gaya gesekan statis, μs adalah koefisien gesekan statis, N adalah gaya normal. Gaya gesekan kinetik, gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Dirumuskan Fk sama dengan μk kali N. Fk merupakan gaya gesek kinetik, μk merupakan koefisien gesekan kinetik, lalu N merupakan gaya normal.
Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika Fk lebih besar daripada Fs, maka benda tersebut dalam keadaan diam. Lalu, jika Fk sama dengan Fs, maka benda akan mulai bergerak. Dan apabila jika Fk lebih kecil daripada Fs, maka benda bergerak. Sifat-sifat gaya gesekan. Gaya gesekan tergantung pada sifat permukaan kedua benda bergesekan atau disebut dengan mu, lalu bergantung pada berat benda atau gaya normal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.